Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Guru Eka. Hari ini kita punya episode yang sedikit berbeda dan agak spesial, Bu. Kita tidak membahas teori belajar di kelas, tapi kita berbicara tentang pelajaran kehidupan nyata yang baru dialami oleh Ibu berdua. Yang baru-baru ini pergi ke daerah Aceh. Oke, Bu. Seperti yang kita tahu kan, Bu, saudara-saudara kita yang di Aceh Tamiang itu, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, baru aja dilanda musibah banjir. Dan itu biasanya kemarin itu sampai cukup parah. Ada yang tanahnya sampai merendam satu rumah dan sebagainya, kan, Bu. Dan luar biasanya sekolah kita tidak hanya diam. Benar. Beberapa perwakilan guru terjun langsung ke lokasi bencana untuk menyampaikan amanah donasi dari kalian semua. Nah, sudah hadir bersama saya ada Ibu Erni dan Ibu Ana. Selamat siang Ibu Erni dan Ibu Ana. Selamat siang Bu. Oke, coba boleh sampaikan Bu, memperkenalkan diri dulu. Baiklah teman-teman, nama saya Erniwati. Saya guru SMP Negeri 3 Sunggal. Sebagai tugas tambahan saya juga wakil kepala sekolah. Bidang kurikulum kemarin kita bersama bareng teman-teman tim donasi berangkat ke Aceh Tamiang dalam menyampaikan donasi keluarga besar SMP Negeri 3 Sunggal. Diri dulu Bu. Selamat pagi, saya Ibu Ana mewakili bidang kesiswaan. Kebetulan saya dengan Ibu Erni ke sana ya untuk menyampaikan donasi dari anak-anak. Bu Ana, coba ceritakan sedikit kira-kira apa sih yang mendasari inisiatif ini? Kenapa memutuskan kita harus antar langsung, nggak transfer gitu? Boleh nggak cerita sama kita semua? Ya awalnya kita melihat ya dari TV, dari medsos gitu betapa mengerikannya kali bencana itu yang ada di Sumatera, baik di Aceh Tamiang, di Sumatera Barat maupun daerah Sumatera Utara. Jadi merasa kita terpanggil lah jiwa kita bilangkanlah ke kepala sekolah, kepada wakil kepala sekolah untuk mengadakan gimana nih kalau kita membuat suatu sumbangan, memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Kenapa mesti harus diantar gitu? Kenapa nggak transfer aja kan? Soalnya kan kadang-kadang karena kita banyak kesibukan di sekolah. Kenapa sih kepikiran coba kalau Bu Ani, kenapa harus diantar ke sana? Satu kami berpikir seperti ini Bu Eka. Kalau pergi langsung itu sepertinya kita ikut merasakan secara realnya bagaimana sih kondisi keluarga atau saudara-saudara kita yang berada di Aceh Tamiang itu. Awalnya sih Bu, ada masukan juga dari teman-teman. Lebih baik dikirim saja dana gitu. Yeah. Tapi kami terus berpikir dari tim dan bersama guru-guru, khususnya nih seperti Aceh Tamiang gitu kan. Perjalanan itu enggak lama Ibu. Apalagi kita melewati jalan tol itu lebih kurang 2 jam ya Bu Ana ya, 2 jam. Jadi dengan secara itu kami bisa merasakan dan melihat langsung bagaimana duka yang dialami keluarga kita di Aceh Tamiang. Harapan sekolah kita ngasih bantuan itu sampai ke tangan yang tepat ya Bu ya. Iya, benar. Jangan sampai kita kasih ternyata ada sih seliuran juga yang bilang bahwa nggak sampai. Iya, jadi memang orang-orang Ibu pengen langsung bertemu, lihat langsung dan ikut merasakan, berempati dengan mereka. Kira-kira ada nggak kendala waktu perjalanan ke sana Bu? Apa kendala di mobil kah atau di donasinya kah? Boleh nggak cerita sedikit? Kalau dari materi, Iya. enggak. Satu, kami berangkat ini juga kami menggunakan dana donasi sendiri. Kalau untuk mobil, rekan mana yang bersedia mobilnya dipakai, ayo monggo begitu. Kemudian sementara kalau untuk dari bendanya itu kita belikan dari donasi anak-anak dan semua ini kita lakukan secara transparan ini agar teman-teman juga tahu. Kemudian kendalanya ini begini. Kendalanya ini ketika kita ingin sih ke tempat yang lebih jauh dan lebih parah lagi penderitanya yang mengalami duka ini keluarga kita. Masalahnya di kendaraan karena pantauan kami ke sana secara langsung itu walaupun lebih kurang musibah ini terjadi udah hampir 2 minggu ya Ibu ya. Iya. 2 minggu tetapi belum kering gitu, apalagi di bagian jembatan apa itu ya Bu Ana ya, kampung apa itu? Kuala Simpang. Jembatan Kuala Simpang itu masih lembab. Jadi itu yang menjadi kendala, kita tidak bisa ke tempat yang terparah sekali itu Bu Eka.
Jadi kendalanya memang jalanan itu masih belum lancar ya Bu ya. Iya. Masih banyak yang tergenang air, Iya. becek. Jadi ada nggak perasaan was-was gitu Bu di perjalanan? Atau cuma udah yakin aja gitu? Kalau dibilang was-was untuk keselamatan tidak, cuma was-wasnya begini, ketika kami berhenti gitu, harapan masyarakat yang di sana itu mereka seolah-olah seperti bintang turun dari langit gitu Ibu. Ketika kami berhenti, apalagi kaca dibuka gitu ya, mereka menyerbu datang. Yang kami was-waskan kenapa kami tidak buka vulgar aja semua gitu. Kami takut tidak bisa bersikap adil gitu dengan kondisi yang kami sumbangkan itu tidaklah terlalu luas sekali Ibu. Dan kami sumbangkan itu berdasarkan memang kebutuhan dari Bu Ana yang sudah 3 kali ke sana, ya seperti nasi. Jadi itu aja was-was kami itu, kami takut kurang gitu aja. takut kurang dan mereka kecewa dengan ucapan kami. Itu kami jaga benar sekali Ibu. Bagaimana kami memberikan pengertian kepada mereka ketika yang kami berikan sudah habis. Kira-kira coba ini kan ada satu dikirim video semalam dari perjalanan orang Bu. Kira-kira ini cerita videonya ada di mana? Coba Bu Ana ada nggak tahu ini video waktu kapan? Ini kan banyak banyak masih sampah, masih juga banyak daun-daun juga masih banyak yang jatuh. Ini perjalanan ke sana atau di daerah mana? Di perjalanan Bu, sepanjang kita masuk daerah Kuala Simpang, seperti itu. Mulai dari perbatasan Ini, sampai kotanya itu. Ada yang roboh rumahnya. Ya, hampir semua itu Bu, daerah Kuala Simpang itu. Oke Bu. Kalau ada nggak jalan yang longsor gitu Bu? Kalau jalan longsor ada? Ada jalan longsor. Cuma sudah diperbaiki lah. Nah, ini sudah bisa melintas lah. Jembatan ini Bu, kira-kira jembatan di mana tadi tuh? Di Kuala Simpang. Oh, ini kan juga banyak juga tuh mobil yang parkir gitu. Mobilnya tuh udah banyak yang Nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai lah. Sudah hancur. Tapi banyak juga kedai-kedai buka nggak di situ semua Bu? Ada yang sudah buka, ada yang belum juga. Iya, kemarin Karena juga yang tutup ini. Masih itu tertutup banyak. lumpur kedai-kedai. Jadi di sana memang kondisinya belum pulih sama sekali Bu ya? Belum. Kalau untuk 2 bulan ini sepertinya berat Bu Eka untuk pulih. Ada nggak, mohon maaf ya Bu ya kan, ada nggak di perjalanan yang ngeluh gitu? Aduh capek. Ada nggak di antara Kami itu? dari tim Iya. Bukan Atau sebaliknya malah jadi kayak berkaca bahwa bersyukur sekali. Kami pergi ini ketika mereka meminta kepada kami masih ada yang mau kami berikan. Apalagi masyarakat di sana mereka bukan minta uang Ibu Eka. Tetapi yang mereka teriakkan ketika kami buka kaca, Ibu ada nasi, bagi kami nasi. Bahkan ketika kami berikan pakaian gitu, kami butuh nasi Ibu, atau roti. Jadi kami yang di dalam itu, dari kami pergi sarapan dari rumah, kami nggak teringat kalau kami itu dalam suasana lapar gitu, walaupun sudah tengah hari. Ketika barang ini habis semua, kami arah mau ke Medan, baru kami makan Bu, padahal udah lewat waktunya. Jadi intinya semua tim itu tidak ada yang Lupa ya Bu ya? lupa. Karena memang istilahnya kalau kita lihat dari pasti yang dilihat di berita, kalau kita lihat langsung ke sana lebih lagi ya Bu ya. Iya. Karena yang diberitakan nggak semua dapat. Kalau orang Ibu kan langsung merasakan itu. Ada nggak Ibu lihat sekolah-sekolah yang tutup gitu Bu? Atau ada nampak nggak Bu anak-anak sekolah nggak di sana atau cemana gitu? Hampir sepanjang jalan itu sekolah tidak ada, semua rusak tutup. Tidak ada yang sekolah. Belum bisa lah sekolah Bu. Mungkin 6 bulan ke depan ini Bu. Kasian kali Bu ya. Soalnya kalau kita merenungkan itu, kita di sini hari ini bagi rapor, mungkin orang itu pun nggak mikir mau bagi rapor, cuma mau makan aja ya, makan harian aja. Karena yang kami lihat Bu Eka, setiap pagi kebanyakan anak-anak itu di pinggir jalan dengan memegang panci, siapkan kendaraan yang lewat, mereka menampungkan apapun mereka terima. Jadi nggak mungkin lagi mereka teringat sekolah kalau saya. Iya. Apalagi kalau itu pasti berkali lah sama orang Ibu, guru-guru yang pergi ya kan. Kalau boleh tahu berapa banyak tadi yang ikut ke sana? Kan memang sebenarnya sih kita pengen semua ikut, cuman hanya kita harus ada yang di sekolah juga ada yang pergi. Kira-kira berapa orang Bu? Dari kita guru, wali kelas semuanya mewakili wali kelas, termasuk saya walaupun wakil saya wali kelas. Ada 6 orang yang tidak wali kelas, 2 Ibu. Jadi 8 orang. Ditambah 1 istri dari rekan kita karena untuk mewakili sebagai driver aja gitu. Ada nggak apa istilahnya sempat sakit
dari orang ibu semua guru? Atau yang pusing tiba-tiba gitu tapi ada yang bawa kemana gitu? Ada? Alhamdulillah tidak ada Bu. Karena semangatnya untuk Iya ya. berbagi juga memberi untuk melihat saudara-saudara kita ya. Jadi kayaknya yang nggak ada. Ada berapa titik yang orang ibu jumpai? Berapa titik pembagian bantuan itu? Sepanjang jalan kami Kita bagi. Oh langsung ada nggak di Ada posko? posko. Kita Ada di posko posko aja. sana. Ah. Ada berapa posko yang orang ibu datangi coba? Kalau posko ibu, sebenarnya posko banyak. Di Iya. awal kali kami udah sampai ke ujung, tempat yang terparah juga tuh Bu Ana ya. Kita singgah ke posko. Setelah kita berikan yang di dalam satu mobil, ada suara dari yang berduka. Iya iya. Ibu bagilah satu tikarnya ibu. Kemudian kami sampaikan kan sudah di posko. Iya. Kita sudah kasih roti dan lain sebagainya, pakaian dan lain sebagainya. Nah mereka katakan kalau di posko itu belum tentu semua bisa dapat ibu. Kasihanilah anak saya tidur nggak pakai tikar. Bahkan si orang ini dia bersedia, saya tunggu ibu, mobil ibu di ujungnya ibu. Oh, biar. Berharap untuk tikar ini karena ya bayangkan ibu lah ratusan ribuan orang ini bagaimana lah posko itu bisa bersifat Iya, iya. adil untuk memberikan dengan benda yang sama gitu. Mungkin karena juga bantuan belum banyak kesana perasa Bu ya. Nah udah Bu, udah banyak dari air kesehatan juga dari fakultas kedokteran khusus, air rombongan Iya. air bersih juga banyak. Jadi setelah itu kami berpikir, wah kita sebagian nggak usah di posko lah, yang dibutuhkan di iya. jalan kan udah langsung ini orangnya. Itulah alternatif kami. Kedua setelah pengakuan si ibu ini tadi. Gitu. Ada nggak untuk masing-masing orang ibu berdua kan? Ada nggak satu momen yang paling membekas di pikiran ibu? Tentang perjalanan kah? Atau tentang ada momen melihat korbannya kah? Ada nggak satu momen yang paling membekas dan membuat ibu sampai sekarang masih terngiang-ngiang? Coba kalau dari Bu Ana. Saya rasa ya membekas lah ibu semua dari perjalanan itu ya, melihat rumah-rumah yang sudah rusak nggak bisa ditempati lagi, melihat anak-anak yang seharusnya sekolah tapi meminta-minta di jalan. Itu rasa miris sekali. Lihat bagaimana membayangkan mereka nggak bisa tidur malam, mau tidur di mana. Tambah mereka selalu minta ada nasi bu, ada nasi. Rasanya miris sekali. Rasanya bersyukur dan sedih lah. Kita bersyukur tapi kayak nggak tega bersyukur ya Bu. Iya. Karena kita melihat masih ada yang nggak, kita langsung melihat gitu. Jadi nggak tega bersyukur sebenarnya. Bersyukur pun nggak tega. Iya. Karena kita rasakan benar-benar ya. Jadi mereka cuman nggak butuh baju, nggak butuh buku. Memang untuk yang paling dasar ya primer, makan aja tiap hari. Mereka sulit. Itu kalau dari Bu Ana ya. Jadi sebenarnya yang paling membekas itu anak-anak di sana nggak sekolah lagi pun nggak, tapi yang penting hidup istilahnya makan. Kalau dari Bu Erni kira-kira ada nggak yang paling membekas momennya? Yang membekas saya satu, ada seorang wanita baru habis melahirkan baru 1 bulan. Dan anaknya yang pertama juga masih dalam gendongan suaminya dulu, harus di pinggir jalan untuk menunggu belas kasih orang gitu. Mereka nggak meminta, tapi mereka tetap berdiri di situ sampai kami panggil lah untuk memberikan pempas, kami juga menyediakan pempas yang dibutuhkan. Jadi kemudian ada satu anak, ini mereka kejar mobil kami nih, ambil nasi gitu, minta. Ketika dibagi, dia masih ingat mamanya lah, Bu, mama saya belum Bu, adik saya. Itu juga yang paling membekas saya. Saya pesan ke teman-teman yang lain yang mau berangkat itu, kalau bisa untuk perut ini, untuk nasi lebih bagus itu dibanyakan daripada yang lain. Kalau untuk pakaian, udah terlalu ya. Untuk makan ini. Karena mungkin juga waktu sudah agak lama. Artinya baju yang basah tadi udah kering. Iya. Jadi udah baju sudah, badan sudah hangat. Cuman perut yang sangat lapar sekarang ya Bu ya. Karena toko juga nggak ada yang buka ya. Enggak. Jadi kalau soal bantuan nih, sebenarnya bantuan apa aja yang orang dari sekolah kita bawa ke sana? Dan gimana sih caranya supaya adil cara orang ibu membagikan? Kira-kira bantuan yang diberikan berdasarkan saya sudah pernah sebelumnya. Jadi saya sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Karena waktu saya ke sana, Bu, kami kurang ini Bu, kami nggak ada ini, kami perlu ini. Jadi saya beritahukan juga kepada wakil dan tim juga, ini yang mereka perlukan. Jadi itulah yang kami beli dan kami persiapkan lah untuk dibawa ke sana. Boleh kasih tahu sama kita Bu, apa aja kira-kira yang dibeli? Tikar, selimut,
kemudian pampers anak-anak itu Iya. sama nasi lah yang jelas Iya. untuk makan mereka hari itu. Roti-roti, lilin juga untuk malam kan masih mati lampu. Masih mati lampu Iya. dia Citamiang. Jadi mereka perlu lilin. Hmm. Kemudian pakaian-pakaian dalam. Oke. Nah, itulah Bu. Berarti 7 item ya. Ada 8 sama Indomie. Sama Oh, Indomie juga, Bu. Indomie, makanan. Makanan-makanan kaleng. Iya. Kemudian ada juga kawan yang titip seperti pakaian. Pakaian yang ada pakai kawan seperti yang daster. donasi Iya, selain iya. dari siswa tadi. Oke. Dari kalau gimana menurut Bu Yani supaya pembagiannya adil gimana Bu? Kemarin itu caranya. Oh, kami kan begini. Kami lihat dulu kalau ketika yang masuk ke posko kami tanya itu sama kardusnya. Ini butuh nggak? Ini butuh nggak? Ini butuh. Oh, kalau ini nggak usah Bu. Kami yang ini aja. Kami turunkanlah satu mobil. Karena itu kemudian kalau untuk yang lain, karena kita juga bawanya terbatas seperti tikar kita cuma 10 ya Bu Ana ya. Kalau pakaian dalam wanita ada 9 dus. Iya, iya. Yang laki-laki 3 kali 10 mungkin. Iya. Kami begini, kalian mau apa? Kami Iya. ketika mereka kejar ngomong, Bu, pampers ada Bu. Bahkan yang lucunya mereka dibalik kesedihan mereka itu, ini terutama nih yang laki-laki nih. Bu, ada rokok, sampai gitunya lah mereka. Wah, rokok nggak ada. Jadi apa aja pun bolehlah Ibu. Nanti kami sampaikan ini aja dulu ya Pak. Kita harus berbagi juga ke teman yang lain. Jadi maaf kalau tidak bisa berbaginya adil sesuai dengan diharapkan. Mungkin dari teman-teman atau yang lain bisa memberi apa yang Bapak inginkan. Seperti itulah Ibu. Karena keterbatasan juga ya Bu ya. Iya. Memang belum, harapan kita memang sebenarnya banyak tapi dapatnya cuman yes, Iya. itu pun sudah banyak, bersyukur kita kan Bu. Jadi 100% donasi itu sampai kepada korban. Nggak ada, boleh tanyakan, mohon maaf juga Ibu ya. Apakah ada dipotong sama biaya perjalanan orang Ibu? Wah, tidak. Nggak ya? Kami sendiri mobil itu 2 dari mobil Bu Ana 1. Iya. Kemudian ada rekan kami Pak Sinuraya. Iya. Kemudian juga minyak kita dari kita tim aja. Kita tidak gunakan uang dari. Jadi donasi itu 100% semua untuk korban Ibu? Iya, betul. Itu kan perjalanan di Aceh Samiang. Untuk yang 2 lagi untuk Tapsel dan Taput gimana? Apa nggak ada perkembangan gimana? Begini Bu, kami dari tim juga sedang mencari-cari sasaran yang tepat. Kalau untuk kita pergi ke sana mungkin belum bisa memungkinkan juga karena perjalanannya. Kami sedang menunggu siapa sih yang bisa kita membawa ke sana yang sedang. Tadi malam saya sempat juga bertelepon dengan teman saya yang di Tanjung. Iya, iya. Katanya di Tarutung itu tidaklah separah yang di Tamiang. Iya. Proses semuanya sudah berjalan baik karena mereka di longsor saja. Iya. Cuma kalau untuk di Sibolga ini yang Tatang itu ya. Di Tatang. Di Tatang ini dana masih ada, tapi kita masih untuk penyaluran waktu. Berarti memang yang masih disalurkan itu sama Aceh Tamiang ya. Tapi untuk Taput dan Tateng tetap ada. Cuman ditunggu regulasinya lah mungkin ya Bu. Iya. Karena juga ini waktu sudah mau bagi rapor, jadi banyak kesibukan ibu-ibu guru. Nah ini nggak sebagai penutup Bu, gini, ada nggak yang mau Ibu sampaikan kepada pendengar kita, khususnya kepada siswa-siswi kita yang mungkin mendengarkan podcast ini? Ada nggak yang mau Ibu sampaikan? Ya, untuk saya banyak bersyukur lah dan banyak berbuat kebaikan, terutama untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Iya, jadi kalau dari Bu Erni kira-kira ada nggak? Oh, kalau pesan saya pada mungkin pemirsa semua yang ada, bersyukurlah seperti yang Bu Ana sampaikan dengan yang sudah bisa kita dapatkan. Dan kalau memang ada kesempatan lagi, bolehlah kita kumpulkan donasi apakah bersama keluarga, bersama di kampung. Bolehlah kita ke sana atau dari organisasi apapun, mohon kiranya ringankanlah walaupun 1% pun kalau dikumpulkan sangat berarti bagi mereka tidak bersama. Terima kasih lah Bu ya, terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Erni, terima kasih waktunya. Terima kasih juga udah mewakili kami semua. Kami memang kemarin pengen, tapi terima kasih mewakili kami udah bisa ke sana. Semoga lelahnya Bu Erni dan Bu Ana dan semua teman-teman sana menjadi berkah ya Bu ya buat kita semua. Dan bagi-bagi teman pendengar, jangan lupa untuk terus peduli sama lingkungan sekitar kita. Kalau memang punya rezeki lebih atau ada yang kamu rasa percaya, kasih aja. Karena mereka masih sangat butuh ya Bu ya, sangat banyak yang masih mereka perbaiki.
Urusan perut bisa lah, tapi belakangan ini sekolah dan sebagainya itu masih perlu mereka perbaiki. Bukunya udah pasti basah, baju seragamnya udah pasti rusak, sekolah-sekolah udah pasti rusak. Kalau saya lihat, mohon maaf ya, waktu ada teman saya di Tapteng, sampai sekarang mereka masih bersihin sekolah. Iya. Belum sekolah, masih membersihkan sekolah. Rusak banyak bangkunya, komputer rusak semua. Jadi dari kami bertiga, semua guru-guru SMP 3 mengharapkan siswa-siswi atau para pendengar semua untuk bisa membantu. Baik secara pribadi datang ke sana. Oke, gitu dulu Bu. Kita pamit dulu Bu ya. Oke. Saya Ibu Eka. Erniwati. Iwana. Pamit undur diri dulu. Semoga sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kemanusiaan. Iya. Mobilnya nggak bisa diangkat lagi tuh. Udah timbun aja lah itu. Kalau ngangkatnya itu.